lagi di akun channel Himabris, di mana kali ini kita akan ada di segmen talk show yang mana akan membahas tentang tips dan trik seputar desain grafis. Di sini saya tidak sendiri, saya ada teman. Di sini ada Kak. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alfai Ramadan. Bersama dengan partner di sebelah ini, yaitu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya di sini sebagai salah satu pembicara dalam segmen talk show tentang desain grafis. Oke. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas sedikit lebih detail tentang pamflet. Oke, jadi di dalam desain grafis itu sendiri ada beberapa pembagian tentang desain. Contohnya seperti poster, banner, spanduk. Nah, dan yang spesifik kali ini kita bahas tentang pamflet. Oke, tentang pamflet. Jadi kita akan membahas tentang apa sih itu pamflet, cara membuat pamflet yang baik dan benar seperti apa, terus kira-kira apa semua yang ada di pamflet ini. Nah, dan bagaimana membuat pamflet ini menarik agar supaya orang-orang mau melihat pamflet yang kita sebarkan baik di story ataupun di postingan Instagram maupun WhatsApp, entah di platform manapun. Oke, jadi sekarang kita langsung saja mengulik lebih dalam tentang apa sih pamflet itu dan apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam pamflet. Bagaimana Kak Faya? Oke, boleh. Jadi perlu kita ketahui dulu. Biasa kita mengenal dalam dunia desain grafis itu ada yang namanya brosur, ada yang namanya poster dan pamflet. Nah, jadi apa sih bedanya tiga-tiga ini? Kalau yang kakak baca-baca dari KBBI, nah, dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama brosur. Brosur ini merupakan selebaran yang menjelaskan tentang suatu tempat, institusi ataupun organisasi. Nah, seumpamanya ada sekolah yang buka pendaftaran, terus dia menjelaskan sekolahnya ini bagaimana, apa semua yang ada di sekolahnya itu menggunakan brosur. Nah, selanjutnya untuk poster. Poster ini merupakan plakat ataupun iklan yang sering kita lihat di jalan-jalan biasa yang dipasang di billboard. Itu adalah bentuk-bentuk desain poster. Nah, jadi poster ini dia tulisannya sangat sedikit. Adapun mungkin cuma sebagai bentuk kayak penegasan ataupun informasi yang didetailkan dan slogan. Seumpamanya iklan rokok, itu posternya di situ ada. Atau iklan-iklan tentang kegiatan kabupaten atau pemerintah, nah, itu posternya ada. Nah, namun untuk pamflet ini lebih kepada informasi singkat, namun tetap mengandung redaksi, jadi tidak sepenuhnya gambar. Nah, contohnya seperti di kegiatan-kegiatan teman-teman pasti buat hadirilah kegiatan ini, tempatnya di sini, waktu tanggal sekian, jam sekian. Nah, jadi di sini kita akan lebih membahas tentang bagaimana membuat pamflet yang baik dan benar supaya pamfletnya kita dilihat, mau dilihat sama orang, menarik. Dan di dalam pamflet juga supaya menarik, sebenarnya ini tidak harus sih, tapi cuma dari ini tips-tips dari saya. Dalam beberapa pamflet yang pernah saya buat itu minimal supaya menarik kita harus masukkan 4 unsur. 4 unsur dari desain grafis yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah elemen visual. Nah, elemen visual ini berupa icon, ornamen maupun shape. Nah, tentunya di dalam semua pamflet itu tidak bisa kita samaratakan semua ornamen bisa dipakai di semua pamflet. Semua icon bisa kita pakai di semua pamflet ataupun semua shape bisa kita pakai di semua pamflet. Nah, contohnya seperti ini. Tidak mungkin kita masukkan di pamflet seumpamanya ada kegiatan atau ada tema jalan santai. Ada pamflet, ayo ikut jalan santai di sini tempatnya. Terus kita masukkan ornamen-ornamen Arab. itu kan tidak cocok. Jadi cocoknya dia masuk ke ornamen seperti itu, cocoknya di pamflet Selamat Hari Raya Idul Fitri, ucapan seperti itu. Atau tidak mungkin juga kita kasih masuk ornamen-ornamen sama seperti icon. Ya mungkin kita kasih masuk icon-icon pohon Natal itu di kegiatan-kegiatan kayak agama yang lain. Jadi harus dicocokkan. Sementara shape itu shape bebas tergantung dari mood kita untuk editing.
desain tema tema. Jadi berarti ini sesuai konteks. Sesuai konteks. Kalau mau desainnya lebih minimalis, pakai shape saja. Kalau enggak butuh icon atau ornamen. Oke. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah color ataupun warna. Nah, jadi perlu kita ketahui dalam dunia desain itu kita punya dua jenis warna, yaitu RGB dan juga CMYK. Nah, untuk poster kita harus memakai warna yang RGB. Kenapa harus pakai warna RGB? Karena itu warna yang dikhususkan untuk edit atau warna yang akan kita lihat untuk di layar HP, laptop ataupun digital. Nah, kalau CMYK itu warna yang kita pakai untuk cetak. Print out. Nah, print out. Jadi kalau kita membuat baliho ataupun brosur yang akan dicetak, itu kita pakai warna CMYK. Settingnya ke CMYK. Kalau mau yang disebar online, pakainya RGB. Oke, seperti itu informasi awal. Terus warnanya, tone warnanya harus disesuaikan juga. Tone warnanya harus disesuaikan. Banyak sih palet-palet warna di internet, teman-teman bisa searching. Terus teman-teman matchingkan warnanya, jangan sampai ada warna yang tidak bertabrakan. Jadi seumpamanya seperti ini, permainan warnanya supaya teman-teman mau dilihat, backgroundnya bisa teman-teman kasih gelap, kemudian tulisannya atau ikon-ikonnya agak terang supaya lebih dinotis atau di highlight. Nah, terus biasa seperti ini juga. Kadang dalam satu desain pamflet itu warnanya terlalu banyak. Jadi rame, kelihatan rame sekali, itu enggak bagus. Jadi fokusnya orang kemana-mana. Nah, jadi selain memberikan kesan yang bagus, warna ini juga mengantar orang untuk pesan mana yang duluan akan saya lihat. Jadi usahakan nanti di pamfletnya itu gunakan warna yang lebih mencolok untuk sesuatu yang sangat di highlight, seperti nama kegiatan, tanggal, ataupun pesan. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah hierarki visual atau layout. Apa itu? Hierarki visual. Jadi hierarki ini banyak tempatnya. Ada di sini hierarki. Ada juga hierarki di sini, guys. Menarik. Oke. Jadi hierarki visual atau layout itu kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya seperti judulnya itu kita taruh di atas. Semuanya ukuran 9:16. HP rata-rata ukurannya seperti itu. Rasio HP 9:16. Itu kita taruh judulnya paling atas, umpamanya Dis Natalis atau leadership training atau jalan santai. Nah, itu kita kasih taruh paling atas supaya orang akan notice itu lebih dulu dan lebih besar. Seperti itu. Nah, terus penempatan tanggal ataupun kalimat pembuka lah minimal. Nah, kalimat pembukanya di mana? Tentunya di bawah dari judulnya. Nah, terus yang semuanya ada sponsor atau support by apalah, itu taruh di bawah. Nah, agak lebih kecil. Itu hierarki visualnya agar supaya menarik untuk dilihat dan para pembaca tidak bingung loh. Ini saya mau baca duluan yang mana? Kalau teman-teman taruh judulnya paling bawah kemudian sponsor paling atas kan? Jadi kira yang ini sponsor. Jadi bukan kegiatannya. Jadi utamakan kegiatannya. Sponsor mengikutlah. Gitu, oke. Terus juga bicara tentang hierarki visual atau layout, tentu kita akan bicara juga tentang rasio. Teman-teman harus paham dulu. Pamfletnya ini mau disebarnya di mana? Kalau di platform mana? Kalau teman-teman mau share-nya hanya sekedar di story, Insta story ataupun WA story, teman-teman pakai sesuai standar layout dari handphone 9:16 atau berapalah, tergantung teman punya rasionya. Nah, tergantung HP yang teman pakai by edit. Betul juga sih. Jangan teman paksakan. Oke. Nah, kalau teman-teman mau share-nya di Facebook ataupun di Instagram posting, itu lebih baiknya pakai rasio 1:1 supaya simetris lah dan bagus. Jadi tidak mungkin kan pamflet yang teman sudah share di Instastory, teman-teman share lagi di postingan, terus cuma tambah color pinggir-pinggir. Nah, jadi buat yang baru lagi untuk postingan supaya menarik dan memanfaatkan rasio yang ada. Jangan sampai ada titik kosong.
Selanjutnya yang terakhir, yang paling penting sebenarnya, Apa itu, Kak? font. Jadi font ini sama pentingnya dengan beberapa, dan bisa dibilang sangat penting. Ya. Karena kalau teman-teman memakai terlalu banyak font dalam poster, bikin sakit mata. Lagi. Sekali lagi, jangan terlalu banyak. Minimal berapa? Biasa Kak Indah pakai font berapa? Saya 2 sih, 2 atau 3. Dua atau tiga lah. Satu jangan. Ya. Jangan cuma satu, monoton, bosan. Jangan terlalu banyak. Kami lagi. Maksimal 3 lah. Oke. Untuk judul, kemudian isinya, kemudian adalah temanya di bawah. Iya. Intinya sesuaikan fontnya sesuai dengan isinya. Supaya untuk judul jadi buat font yang lebih compact dan lebih besar dan lebih enak dibaca. Terus yang subnya, seumpamanya waktu dan tanggal atau ajakannya, kalimat-kalimat apanya, pakai font yang lebih agak tipis dan tidak terlalu tebal. Nah, dan yang terakhir supaya dia lebih beda, nah pakai font yang lain gitu supaya dia di highlight. Jadi gunanya font juga untuk meng-highlight pesan yang akan kita sampaikan lewat pamflet. Oke. Terus font-font yang bagus itu kira-kira bagaimana? Apa kriteria font yang bagus itu, Kak? Ada kriterianya? Kalau untuk orang, masing-masing orang punya font, punya selera font yang bermacam-macam. Ada yang suka font handwriting, ada yang suka brush, ada yang suka tegak lurus kayak bebas nue, atau ada yang suka kayak lebih suka kayak Honoka Mincho, atau Honoka Mincho ini sama kayak Times New Roman. Jadi dia tidak tegak lurus, dia ada kayak runcing-runcingnya Jadi sedikit. kayak formal ya. Nah, formal. Ada yang suka begitu. Ada juga yang suka, kalau anak metal pasti suka font-font metal. Contohnya? Contohnya ada yang saya lupa apa namanya. Yang jelas font metal yang tajam-tajam ataupun berapi-api gitu. Jadi sesuai dengan konteksnya. Kalau buat pamflet tentang konser metal ya pakai font metal. Boleh. Kalau mau buat pamflet tentang ucapan Idul Fitri ya pakai font yang ke Arab-Araban sedikit. Ada sentuhan-sentuhan. Alhambra, contohnya Alhambra font mainstream. Atau mau buat yang ala-ala milenial pakai handwriting, ala-ala anak indie lah, pakai handwriting atau brush. Nah, wave. Nah, atau seperti itu. Sensei. Dan banyak di apa? Dafont. Iya, Dafont. Oke, banyak di Dafont. Tapi ada yang perlu diperhatikan kayak Apa? dalam pembuatan font, setahu kayak yang mana boleh dipakai komersial, yang kayak Oh. gitu authors punya. Teman-teman perlu lihat dulu di internet kira-kira font ini cocok tidak untuk komersial. Iya. Tapi kalau cuma setara lembaga pribadi mungkin semua font tidak masalah. Kecuali dia sudah event yang sangat besar nasional, mungkin seharusnya teman-teman lebih perhatikan fontnya. Kira-kira font ini bisa dipakai untuk komersial atau tidak? Ingat copyright. Copyright. Betul. Jangan lupa subscribe. Oke. Sekali lagi singgung canda. Oke. Nah, itu saja sih yang perlu diperhatikan. Berarti itu adalah elemen-elemen atau hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin membuat pamflet, atau supaya bagaimana pamflet kita itu menarik pembaca untuk melihat minimal minimal melihat. Jadi kegiatan kita tahu buat kegiatan. Supaya nanti kayak istilahnya eye catching lah. Eye catchingnya. Eye catching Ada dari hal pamflet yang itu menarik. sendiri. Oke, jadi tadi Kak Fair sudah bagi-bagi tips dan juga trik bagaimana membuat pamflet yang baik dan benar, atau minimal menarik di mata pembaca, atau istilahnya eye catching lah. Nah, sekarang kita akan berpindah ke segmen berikutnya atau sesi berikutnya, yaitu question and answer. Jadi sebelum pembuatan video ini kita sempat open Q&A session di Instagram Min Madrid. Jadi dari berbagai macam pertanyaan di sini kita akan rangkum menjadi beberapa. Ini yang paling sering dan paling umum ditanyakan. Yang pertama itu adalah aplikasi apa yang biasanya dipakai admin Instagramnya official Min Madrid. Ya, silakan Pak Fair bisa dibocorkan ini. Dibocorkan. Bocorkan Sebenarnya saya bukan dashboardnya. adminnya, cuma yang sering saya pakai lah. Oke, baik. Pasti kita mirip ini. Mirip-mirip saja sih. Ada beberapa aplikasi yang saya tahu untuk editing pamflet. Kalau teman-teman belum terlalu mahir di dunia Photoshop dan Corel Draw, nah teman-teman bisa pakai yang paling umumnya ini, Canva. Canva, beginner friendly. Jadi sangat beginner karena sudah tersedia template-nya, tinggal teman-teman ubah. Tapi teman-teman tidak bisa berkembang karena idenya sudah dibuatkan. Dia tinggal teman-teman
tinggal disuap gitu. Teman nggak buat sendiri dari awal, nggak tentukan aspek rasionya, nggak tentukan elemen-elemennya apa semua, warnanya. Teman-teman tinggal tahu beres, tinggal ubah redaksi dan ubah-ubah. Nah, kalau teman-teman mau berkembang, teman-teman gunakan aplikasi yang manual, jadi dari awal. Contohnya seperti PixArt, Pixel Lab, Fonto, dan lain sebagainya. Ada banyak. Jadi yang populer itu hanya 3 ini biasa. Itu mobile app ya berarti? Itu mobile app. Nah, kalau di laptop, teman-teman bisa gunakan Corel Draw atau Photoshop. Nah, sebenarnya tidak mudah kalau teman-teman sering latihan saja. Nah, jadi gunakan aplikasi yang tidak memanjakan teman-teman ya. Jangan terbiasa yang instan. Tidak bagus. Tidak bagus. Gunakan yang manual. Oke, jadi itu adalah beberapa saran aplikasi untuk teman-teman yang ingin atau mau coba-coba untuk desain. Nah, contohnya pamflet lah ya, biasa umum di mahasiswa. Oke. Terus ini ada pertanyaan kedua tentang bagaimana kalau terjadi art block. Jadi art block ini adalah ketika kita ini kayak stuck ketika sedang desain ya, jadi kayak bingung mau lanjutnya bagaimana atau menyelesaikan desain ini finishingnya bagaimana. Jadi ada saran atau apakah Kak? Nah, kita tidak memungkiri kalau pada saat desain atau buat pamflet atau apa itu kita punya mood yang bagus dan mood yang tidak bagus. Kadang tidak bagus punya kita, semua jadi jelek kita lihat. Jadi tentu kalau untuk mengatasi art block, teman-teman cukup istirahat, rehat sejenak, terus ngopi ke apa, cari inspirasi lagi, terus lanjutkan. Teman-teman kalau tidak mau terulang lagi, teman-teman cukup hapus saja, mulai saja dari awal, tidak masalah, udah lama juga kok, editnya itu. Oke. Karena cuma pamflet juga, tidak terlalu besar seperti banner atau apa project yang besar sekali, dan tidak perlu seruat bagaimana, karena simple saja dia. Kecuali seperti poster, teman-teman harus pikirkan konsepnya atau segala macam. Jadi pamflet bebas saja dia. Jadi tidak perlu take it serious. Kalau dapat art block kayak buntu, sama kasih bagaimana ini? Ini kira-kira font apa sih yang pakai? Ya sudah, take it easy. Matikan HP, ngopi, santai, kasih rilis pikiran, lanjut. Oke, jadi itu jadi semua tergantung di pikiran. Kalau lagi banyak lagi malas, habis dikasih putus pacar, disuruh edit, lagi galau-galau nih. Bikin quotes nanti, bukan bikin pamflet. Bikin quotes sudah, bukan bikin pamflet. Jadi kalau kita lagi kena art block ini, jadi sebenarnya simple aja, take rest dulu. Karena sudah padat. Supaya enak berpikir lagi. Dan enak berkreasi. Oke, jadi ini ada last question untuk video kali ini, yaitu apa tadi? Last questionnya apa tadi? Tips and tricks kan? Tips and trick untuk bikin pamflet. Tips untuk art design, lebih ke desain. Oke, jadi sekarang kita move ke pertanyaan terakhir, yaitu bukan pertanyaan, Kak. Oke, segmen terakhirnya. Segmen terakhir ini adalah saran-saran untuk art design. Orang-orang yang mau pertama terjun ke desain seperti Bang. Tips untuk beginners. Kan mulai tips untuk beginners. Oke, jadi itulah tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman di media sosial Himabris. Nah, sekarang kita akan pindah ke segmen berikutnya atau segmen terakhir di video kali ini atau di talk show Himabris, yaitu di sini Kak Fair akan memberikan saran-saran atau tips and trick untuk teman-teman yang baru mau belajar desain. Oke. Silakan. Jadi untuk teman-teman yang baru ingin pertama, kayaknya bagus kok desain ini. Bagus kayaknya untuk isi waktu kedua. Seru ini kayaknya. Teman-teman cukup perhatikan satu hal saja. ATM. Ini prinsipku dari dulu. Ini Ustadz yang kasih tahu loh saya. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman cari dulu desain yang kayaknya ini saya suka ini. Modelnya saya sekali nih. Gue banget nih guys. Nah, teman-teman cari cara atau tutorial di YouTube banyak, kehambur. Teman-teman cari tutorial bagaimana bisa buat semirip mungkin. Pertama teman-teman amati dulu. Oh, dia pakai font ini. Oh, kemudian ini dikasih begini dia. Nah, setelah itu teman-teman tiru, teman-teman buatlah semirip mungkin. Oh, ternyata saya bisa buat semirip ini. Nah, setelah itu tinggal teman-teman modifikasi. Oh, warnanya ubah, fontnya ganti, redaksinya, elemen-elemennya, atau part-part yang ada di desain itu teman-teman bisa pakai di desain yang lain. Kayak shape-shape-nya
bisa teman-teman pakai di desain yang lain. Oh, kayaknya ini sama kayak desain yang ini deh, gitu. Teman-teman sisa copy idenya, gitu. Jadi jangan pernah takut untuk amati, tiru dan juga modifikasi. Semuanya ada desain yang bagus sekali, kayak, kayaknya saya mau kasih begini fontnya. Kayak font ini saya mau tutup sedikit dengan font di point supaya agak kece-kece begitu. Ya, ada perpaduannya. Buat saja, dan tak masalah. Semua berawal dari amati, tiru dan modifikasi. Terus jangan mudah bosan. Oke. Jangan mudah bosan. Jangan mudah bosan untuk terus belajar. Karena kalau jelek enggak apa-apa. Karena enggak ada yang bagus di awal. Mau cerita sedikit pengalaman, dulu pertama kali saya belajar buat desain begitu di Corel Draw. Karena saya dulu enggak dikasih pakai HP. Nah, jadi buat di Corel Draw, buat cover buku itu warna yang saya pakai abu-abu, hijau, merah campur kuning. Cukup berani perpaduan warnanya ya. Nah, terus saya hijaunya sebagai dasar, terus birunya, abu-abunya sebagai tidak apa lagi. Oh, hijaunya sebagai dasar, terus abu-abu, merah dan kuning sebagai gradasi. Wow, mantap sekali. Terus dikasih masuk gambar yang PNG-nya putih-putihnya itu belum di-erase, belum dibersihkan. Wow, mantap sekali dan sangat tidak bagus. Tidak estetik. Tidak estetik. Tapi kalau mau dilihat dengan sekarang, ya berawal dari desain yang jelek itu. Glow up ya desain. Glow up. Jadi glow up bukan hanya di wajah Anda yang sering insecure, tapi di desain Anda. Oke. Penutup terakhir, suatu quotes dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, itulah beberapa hal yang bisa disampaikan oleh Kak Fai Ramadan di sini sebagai pembicara kita di segmen talk show Himagris yang mana kali ini membahas tentang desain grafis, especially tentang pamflet itu sendiri. Oke, jadi sampai kita di penghujung video. Jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Fai di sini. Sama-sama juga sudah diundang. Karena sudah mau kita undang dan juga menjadi narasumber dan juga pembicara di sini untuk sharing ke teman-teman sekalian tentang hal-hal yang sudah ada dalam video ini. Jadi semoga bermanfaat dan teman-teman bisa belajar dari apa yang telah Kak Fai sampaikan dalam video ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya Himagris bisa bikin uang kas lewat AdSense YouTube. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai ketemu di video yang lain. Bye. Bye.